Mana kayo sungguh sampai kamay kayo? Sana katanya ganyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Halo sahabat semuanya, apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimurahkan rezekinya, dimudahkan semua urusan-urusannya, sukses di dunia, selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat sekalian, barusan kita menyimak ya video dari TV One. Terima kasih TV One. Ya, begitunya rentenir. Ya, sebegitu dahsyatnya ya. Rentenir tuh kayak begitu tuh. Ya. Ada orang meninggal dunia sementara dia belum melunasi utang dengan si rentenir ini, ya. Dia melarang si orang yang meninggal dunia ini untuk segera dimandikan. Berarti kalau nggak boleh dimandiin, berarti kan nggak boleh dikafanin, nggak boleh disolatin, dan juga nggak boleh dikuburin. Artinya nggak boleh mati. Rentenir, gila itu rentenir ya. Jadi hati-hati teman-teman, jangan pernah berurusan dengan rentenir. Kita berlindung kepada Allah ya. Jangan pernah terlilit hutang dengan rentenir. Nggak tanggung-tanggung urusannya ya. Jangankan hidup, mati pun masih dikejar ya. Tapi begini ya teman-teman, terkait dengan utang piutang ini, sebetulnya utang piutang ini kan kaitannya dengan hubungan antara manusia dengan manusia gitu ya. Jadi memang harus diselesaikan antar mereka. Berbeda dengan membuat dosa kepada Allah. Kalau membuat dosa kepada Allah, cukup beristighfar, mohon ampun, kemudian berazam untuk tidak mengulangi lagi, memperbaiki diri, kemudian Allah ampuni, hisab di akhirat nanti masuk surga, amin. Itu kalau berurusan dengan Allah. Tapi kalau hutang kaitannya dengan manusia, memang harus diselesaikan teman-teman. Nah, sekarang seorang muslim meninggal dunia meninggalkan hutang, maka kewajibannya tetap berlaku dan harus ditunaikan atau dibayarkan oleh keluarganya, atau dalam hal ini adalah ahli warisnya. Jadi ada seorang ayah misalnya meninggalkan harta warisan ya saat dia meninggal dunia, maka harta warisannya jangan dibagi-bagi dulu. Dikeluarkan dulu kewajiban ya untuk membayar hutang. Satu, jika sudah lunas hutangnya, dipastikan tidak ada hutang, sangkutan ada hutang dengan orang lain, maka dicek lagi apakah ada wasiat. Ya, wasiat itu kan tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta. Ya, jika wasiatnya ada, maka dikeluarkan lagi. Hutang sudah dikeluarkan, wasiat sudah dikeluarkan. Ya, kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Berarti harta itu sudah siap dibagikan kepada ahli waris. Bagaimana perhitungan ilmu faraidnya atau bagian faraidnya. Nah, baru kemudian dia terbebas dari persoalan hutang. Memang sebetulnya begini ya teman-teman, sangat disyariatkan bagi kita kaum muslimin dalam hal melakukan transaksi utang piutang itu harus tercatat atau terbukukan gitu ya, teradministrasi ya. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh.
ya apabila kamu melakukan transaksi ya utang piutang gitu ya dalam tempo waktu tertentu, maka hendaklah kamu tulis, dan kalau bisa ada saksi atau dipersaksikan. Jadi memang mestinya dicatat dan kemudian diketahui oleh pasangan hidup ya. Kalau suami istri itu, kalau misalnya suaminya ngutang lebih dari 100 juta ke atas misalnya, artinya jumlah yang sangat besar, dan kemudian proses pembayarannya juga dalam tempo yang agak panjang, itu memang harus diketahui oleh istrinya. Begitupun sebaliknya, seorang istri ketika dia berutang dengan seseorang dengan nominal-nominal tertentu yang jumlahnya cukup besar dan ada proses penangguhan atau ada proses pembayaran tempo yang cukup panjang, maka suaminya juga harus mengetahui. Anak pun begitu, jika anaknya mengutang maka keluarganya atau ayahnya, orang tuanya juga harus tahu. Supaya apa teman-teman ya, begini ini nih, ketika seseorang meninggal dunia maka ahli warisnya itulah yang nanti akan menanggung hutangnya ya. Jangan sampai nanti begitu ada orang datang menagih hutang kepada ahli warisnya tidak tahu ya, orang tuanya tidak tahu, atau suami atau istrinya tidak tahu. Nah, ya itu sekelumit tentang utang piutang ya teman-teman. Juga misalnya kalau kita bahas sedikit tentang hukum utang piutang di dalam ajaran Islam atau dalam fikih Islam itu ya. Nah, secara hukum sebetulnya utang piutang dan juga muamalah, bentuk muamalah yang lainnya ya, termasuk jual beli, pinjam meminjam gitu ya, termasuk juga gadai dan seterusnya, muamalah lainnya itu secara umum hukumnya mubah. Mubah itu artinya boleh dilakukan, juga boleh tidak dilakukan. Namun ya, dari hukum asal mubah ini, utang piutang ya, itu bisa berubah menjadi wajib ya. Para ulama mengkategorikan seperti itu. Jadi hukumnya bisa mubah kemudian berubah menjadi wajib. Contohnya hukum pinjam meminjam atau utang piutang yang hukumnya wajib itu seperti ini teman-teman. Misalnya ada seseorang datang kepada saya gitu, meminjam sejumlah uang ya, sebut saja 15 juta, 20 juta misalnya gitu ya, karena dia memiliki istri yang sedang hamil tua dan segera melahirkan, butuh biaya pengobatan atau perawatan di rumah sakit. Nah, dalam kondisi darurat dan keterdesakan seperti itu, kebetulan saya ada uang dan uang itu tidak saya gunakan atau sedang tidak saya gunakan, maka saya wajib memberikan bantuan seperti itu ya. Karena kita menolong orang lain ini, kita menolong kesulitan orang lain ya, apalagi kondisinya darurat, taruhannya nyawa, bukan satu nyawa, bisa 2 nyawa gitu ya, antara anak dan ibu itu ya, dalam proses persalinan ya. Teman-teman bisa bayangkan seperti apa kondisi daruratnya, apalagi dia sudah berusaha ke sana ke sini ya, tidak mendapatkan hasil ya, kemudian datanglah kepada kita misalnya. Itu wajib teman-teman untuk kita pinjamkan uang tersebut gitu ya. Nah, karena memang dasar dari hukum muamalah dalam praktek Islam ya, praktek muamalah dalam Islam itu adalah ta'awun, tolong menolong teman-teman. Maka tentu saja orang yang membantu sahabatnya, tetangganya, saudaranya, orang yang membantu saudaranya dalam kesusahan, maka tentu saja Allah akan juga mudahkan dia, bantu dia kelak di hari kiamat kelak ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda ya, man naffasa an mu'minin kurbatan, nah barang siapa yang menghilangkan kesulitan dari kesulitan saudaranya yang mukmin itu, min kurobid dunya, dari kesulitan kesusahan ya di dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurobi yaumil qiyamah, maka Allah akan juga memberikan bantuan kepada dia dari kesulitan yang akan dia hadapi di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin, dan barang siapa yang memberikan kemudahan atas kesulitan yang dihadapi seseorang itu, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah juga akan memberikan kemudahan baginya di dalam urusan dunia dan juga akhirat.
Waman satara musliman, dan barang siapa yang menutupi ya kekurangan atau menutupi aib saudara muslimnya itu, satarahullahu, maka Allah akan menutup aibnya fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Jadi teman-teman, transaksi muamalah di dalam Islam titik tekannya adalah ta'awun, yaitu tolong menolong. Ya. Kemudian dari yang tadi wajib bisa berubah menjadi haram, teman-teman. Jadi transaksi pinjam meminjam yang berubah menjadi haram apabila pemanfaatan uang tersebut dimanfaatkan untuk hal-hal yang melanggar hukum agama dan juga hukum negara. Kita sudah tahu nih, ada orang datang kepada kita untuk meminjam uang, dan kita tahu gitu penggunaan uangnya akan dia pakai untuk apa? Membeli minuman keras misalnya. Itu haram tentu saja. Apabila kita serahkan uang itu kepada mereka dan mereka membeli minuman keras, maka kita akan termasuk kelompok orang-orang yang juga dilaknat. Jadi bukan cuma orang yang meminum minuman keras, orang yang membeli, orang yang menjual, ya, orang yang menjadi perantara juga kena gitu. Termasuk kita yang memberikan uang tersebut juga akan dilaknat oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi begitu teman-teman. Jadi prinsip dasar muamalah di dalam Islam adalah ta'awun. Ya, itu ada dasar tolong menolong. Ya, tentu saja tolong menolongnya di dalam kebaikan, bukan tolong menolong di dalam berbuat kemungkaran dan juga kejahatan. Nah, sekarang bagaimana dengan rentenir? Nah, rentenir ini awalnya kelihatannya dia menolong teman-teman, tapi sebetulnya dia ngasih jebakan gitu ya. Nah, kalau praktek-praktek rentenir ini, ya juga namanya juga rentenir ya. Ini dia mencari keuntungan di balik penderitaan orang lain. Memang dia baik, dia menawarkan bahkan siapa yang mau minjam sama saya, ayo siapa yang mau minjam sama saya. Ya, dia memberikan kemudahan seolah-olah, tapi sesungguhnya dia akan mencari keuntungan di balik itu. Ya, dia akan menginjak-injak, ya, dia akan menyedot darah gitu ya, lintah darat ya kayak begitu. Ya, dia ngambil darah orang tanpa sadar, kemudian orang itu mati kaku kehabisan darah, dia sedot lintah darat. Ya, jadi tidak ada prinsip ta'awun di dalam rentenir ini. Ya, ini sebetulnya kejahatan loh, kejahatan kemanusiaan yang terabadikan dari sejak zaman dulu. Rentenir ini ada. Oleh karena itu Islam dengan prinsip syariahnya menentang praktek rentenir seperti ini. Ya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, kalau jual beli mah dengan mengambil keuntungan gitu ya, sedikit keuntungan dari modal, nggak apa-apa, ngambil kelebihan dari modal, kemudian dia jualan, kemudian dia mengambil kelebihan gitu dari keuntungan, nggak apa-apa ya, jangan banyak-banyak ngambil untung gitu ya, jangan sampai juga lebih dari 300% lah ngambil keuntungan. Tapi untuk praktek muamalah jual beli ya, mengambil kelebihan boleh gitu ya, mengambil keuntungan dari modal itu boleh. Wa ahallallahu al-bai'a, halal dalam proses jual beli. Tetapi dalam bentuk-bentuk lain, misalnya yang pertama tukar menukar barang, yang kedua pinjam meminjam, yang ketiga utang piutang, mengambil kelebihan dari situ itu nggak boleh, itu riba jatuhnya. Ya, bisa riba fadli, bisa riba qardi, bisa riba nasi'ah, bisa riba iyad. Nah, itu pembahasan tentang riba. Silakan nanti teman-teman simak video pembahasan tentang riba yang sudah pernah saya buat. Jadi gitu ya teman-teman ya. Untuk riba hukumnya tegas-tegas haram. Nah, jadi solusinya adalah bagaimana nih kita juga mendorong kepada pengusaha-pengusaha muslim, orang-orang muslim yang kaya begitu, untuk menciptakan suatu lembaga ya keuangan syariah yang memudahkan, kata kuncinya tadi memudahkan. Ya, yang bebas riba ya, non ribawi ya, bebas dari maisir, gharar dan riba. Nah,
bebas dari unsur judi, bebas dari spekulasi, ya, dan juga bebas dari riba. Ini persoalannya kan begini, rentenir itu jelas-jelas jahat, tapi heran masih banyak orang yang datang ke rentenir. Iya, bilang lagi si rentenir itu, si ibu itu baik, si bapak itu baik. Enggak baik, jahat. Rentenir itu jahat, ya. Kenapa gitu ya? Kenapa orang kok mau datang ke rentenir, itu pertanyaannya sekarang. Ya, itulah mungkin tadi rentenir itu mudah, memberikan kemudahan-kemudahan, nggak ribet. Minjem uang di bank itu kan ribet, harus ada sertifikat yang digadaikan, misalnya harus ada jaminan-jaminan yang digadaikan, kayak begitu kan, agunan, belum lagi harus punya surat slip gaji, ya ribet lah pokoknya. Akhirnya yang dijadikan solusi bagi mereka adalah larinya ke rentenir. Nah, ini juga masyarakat harus kita edukasi ya teman-teman, bahwa rentenir ini berbahaya sebetulnya, sangat berbahaya gitu. Ya, sekarang gimana nih? Jika teman-teman sudah terlanjur gitu ya, terlanjur meminjam dengan rentenir, sudah terlanjur minjam dengan rentenir. Nah, gimana solusinya? Ya, paling ada beberapa hal ya, tips gitu ya dari kami ya, bagi teman-teman yang sudah terlanjur melakukan transaksi dengan rentenir. Nah, yang pertama adalah hitung jumlah utang secara rinci. Ya, jadi pada saat ditagih ya, datang penagihan begitu, jangan langsung mencap bayar aja gitu. Ditanya dulu rincian keuangannya seperti apa. Ya, jangan sampai teman-teman ada biaya tagihan yang tidak wajar, biaya tagihan dari yang nggak beres begitu, mencap bayar aja. Juga harus tetap teliti gitu ya, harus tetap teliti gitu ya. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak wajar, teman-teman bisa pertanyakan. Kemudian hal yang kedua adalah menegosiasikan perpanjangan waktu jatuh tempo. Jadi kalau teman-teman jatuh tempo belum punya uang gitu ya, teman-teman mintalah kesempatan ya, sedikit lagi gitu, perpanjangan jatuh tempo. Dan kalau bisa jangan panjang-panjang minta perpanjangannya, karena khawatir nanti dihitung bunga lagi. Dan yang ketiga ini dia, jangan ada bunga gitu, minta penghapusan bunga teman-teman. Nah, yang ketiga minta penghapusan bunga sedapat mungkin. Bunga itu dihilangkan, karena itulah yang akan menjadi beban bagi kita semua. Ya, sebetulnya memang dari bunga itulah rentenir ini mencari keuntungan. Justru memang tujuan dari meminjamkan uang itu dia ingin dapat bunganya gitu ya. Enggak nolong, dia nyari untung kok. Ya. Ya, selanjutnya yang keempat teman-teman, mintalah pendampingan kepada ahli hukum ya. Di saat teman-teman misalnya menghadapi rentenir yang kurang menyenangkan di saat penagihan misalnya, atau mengancam-ngancam untuk menyita barang dan seterusnya, mintalah pendampingan kepada mereka yang ahli di bidang tersebut ya, karena kita awam tentang persoalan hukum ini. Itu ya teman-teman, 4 tips bagaimana menghadapi rentenir gitu ya. Kalau mau ditambahin lagi sih boleh, yang kelima istighfar teman-teman. bertobat ya, sudah melakukan kesalahan ya, istighfar dan bertobat, dan jangan mengulangi lagi. Nah, bagi teman-teman yang belum terjerat ya hutang piutang dengan rentenir gitu ya, saran saya sih yang pertama mari berlatih untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri apapun kondisi yang kita hadapi hari ini, yang kita dapatkan hari ini ya.
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, jika kamu bersyukur maka aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Ya, tetapi jika kamu kufur atau ingkar nikmat maka sesungguhnya azabku, kata Allah, amatlah pedih. Jadi perbanyak bersyukur saja. Kemudian yang kedua teman-teman, qanaah, nerimo apapun yang diberikan oleh Allah, nerimo. Jadi jangan selalu memandang ke atas teman-teman. Kalau selalu memandang ke atas selalu ada aja kekurangan kita, kelemahan kita. Lihatnya ke bawah, bahwa ternyata alhamdulillah kita masih lebih baik gitu ya. Masih ada orang yang lebih kurang dari kita dan kita masih lebih baik dari mereka. Kayak begitu. Kurangi rasa keinginan itu. Bermula dari keinginan itu kan biasanya akhirnya mendorong kita untuk membeli sesuatu karena ingin, dan itu ingin membeli sesuatu yang juga teman kita punya, tetangga kita punya, kita ingin. Nah, kurangi keinginan itu, redam keinginan tersebut. Dan mungkin yang terakhir adalah berapapun penghasilan yang kita miliki, usahakan untuk menyisihkan, ya, seperak dua perak bahasa kasarnya ya, 1000 2000 gitu ya, untuk disimpan atau ditabung. Menabung sedikit demi sedikit kan lama-lama juga menjadi bukit kan, begitu ya. Ya, begitulah teman-teman. Dan bagian terakhir dari video ini teman-teman, saya akan sampaikan kepada teman-teman sebuah doa yang juga bermanfaat bagi kita semua. Silakan diamalkan doa ini setelah selesai sholat juga boleh, yaitu doa agar kita terbebas dari lilitan utang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kebingungan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari ketidakberdayaan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari kepengecutan dan kekikiran, dan aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan penindasan orang. Baik, itu saja teman-teman video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.